kita memberikan jam tambahan. Selanjutnya jam 8 sampai jam 8.20 kegiatan pagi, 8.20 sampai jam 9.45 pembukaan, jam 9.45 sampai 10.15 istirahat, 10.15 sampai 11.30 nanti ada kegiatan inti yang kita menggunakan pendekatan STEAM. Capaian perkembangannya meliputi nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Selanjutnya jam 11.30 sampai jam 12.30 istirahat kedua. Jam 12.30 sampai jam 14 penutup, nanti ada kegiatan tidur siang di situ. Selanjutnya untuk hari Sabtu, khusus untuk hari Sabtu TK, siswa masuk jam 8 sampai jam setengah 12. Untuk kegiatan yang pertama jam 8 sampai jam 8.20 itu ada kegiatan pagi, nanti bergantian. Kalau hari Sabtu itu bergantian kegiatannya, ada senam, nanti Sabtu berikutnya jalan-jalan seperti itu. Selanjutnya jam 8.20 sampai jam 9 pembukaan kegiatannya nanti ada hafalan surat, hadis, dan Pak Fuga. Untuk selanjutnya jam 9 sampai jam 10 kegiatan inti. Kegiatan inti untuk hari Sabtu itu nanti ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Itu nanti meliputi rebana, tahsin, melukis, gerak, dan lagu. Jam 10 sampai 10.30 istirahat. Jam 10.30 sampai 11.30 penutup, pulang ya. Tidak, khusus untuk hari Sabtu tidak ada tidur siang. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bidang pengembangan lain dan kegiatan rutin. Ini bisa untuk KB dan TK. Yang pertama saya sampaikan muatan lokal. Muatan lokal nanti ada 3. Seni batik yang pertama disampaikan setiap hari Selasa. Tahfidz nanti untuk tahfidz disampaikan setiap hari. Itu nanti selama 1 tahun itu untuk KB sejumlah 10 surat pendek, TKA 18, TKB 25. Untuk doa-doa harian itu yang disampaikan nanti yang dihafalkan. Untuk kelompok bermain itu sejumlah 13, TKA 25, TKB 21. Untuk hadis kelompok bermain sejumlah 11 itu selama 1 tahun ya. TKA 19, TKB 17. Untuk mahfudot, khusus mahfudot untuk kelompok bermain dan TKA tidak disampaikan, tidak dihafalkan. Nanti khusus TKB ada 6 mahfudot yang dihafalkan. Selanjutnya kaligrafi nanti disampaikan di TKB. Untuk TKA dan playgroup nanti mengenal khot, TKA sama kelompok bermain mengenal khot. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanti kita sampaikan, nanti kita berikan pembelajarannya selama 4 kali dalam 1 tahun di setiap akhir semester. Nanti setiap akhir semester 2 kali, semester 1 2 kali, semester 2 2 kali. Nanti meliputi 6 dimensi ya. Yang satu ya, pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2 kebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 beranalitis, 6 kreatif. Selanjutnya ekstrakurikuler wajib. Yang wajib nanti ada 2, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Semua siswa nanti dapat untuk ekstra wajibnya. Setiap hari Sabtu nanti bahasa Inggris, setiap hari Kamis bahasa Arab. Nanti dasar-dasar saja yang kita sampaikan untuk ekstra wajibnya. Selanjutnya ini ada tambahan ikro setiap pagi, Senin sampai Kamis saja, Sabtu tidak dapat. Itu untuk khusus TKA, kelompok bermain belum ya. Dan juga anak Islam suka membaca, kita juga beri tambahan nanti setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk jamnya jam 7.30 sampai jam 8. Nanti misalnya
ustazahnya berangkat, ada yang berangkat lebih pagi, nanti diantar lebih pagi lagi tidak apa-apa, karena kemungkinan nanti anak juga harus mengantri. Jadi nanti kalau berangkatnya siang tidak dapat giliran, jadi ini hanya sistemnya hanya tambahan saja, jadi tidak masuk kurikulum. Jadi kita hanya membantu, istilahnya kalau membantu di rumah orang tua juga harus ikut bekerja sama seperti itu. Selanjutnya nanti ada ekstra berkuda, setiap setahun sekali ya berkuda, dan berenang itu setiap semester sekali. Ya, bedanya kalau berkuda setahun sekali, tapi kalau berenang setiap semester sekali. Selanjutnya ekstrakurikuler pilihan. Nanti kalau pilihan ini tidak semua siswa dapat, jadi nanti dipilih. Yang pertama nanti ada ekstranya gerak dan lagu, 2 tahsin, 3 melukis, 4 rebana. Nanti untuk khusus KB hanya melukis atau mewarnai, menggambar atau mewarnai, itu untuk KB hanya 1 saja untuk pengembangan potensi ekstra pilihannya. Oke. Selanjutnya Playgarden, penitipan siswa KB dan TK. Perhitungannya otomatis waktu Playgarden itu nanti dicatat masuk waktu Playgarden kalau sudah melebihi jamnya, melebihi jam jemput gitu. Untuk Senin sampai Kamis apabila anak dijemput antara jam 12 itu untuk kelompok bermain, jam 12.30 itu sudah masuk, sudah secara otomatis kita masuk catatan Playgarden jam 12.30. Kan pulangnya Senin sampai Kamis jam 12. Jadi kalau nanti terlambat jemputnya jam 12.30 sudah kita catat sebagai tambahan Playgarden dengan biaya 5.000 per hari. Tetapi kalau nanti sampai jam 4 itu 7.000 per hari. Jadi maksimal jam 4. Itu untuk kelompok bermain. Kelompok TK, TKA maupun TKB pulangnya jam 2 siang. Nanti kita hitung secara otomatis masuk Playgardennya jam 2.30, jam 14.30. Kalau belum dijemput sudah masuk waktu Playgarden, kita catat secara otomatis jam 2.30. Dan maksimal nanti kalau ikut Playgarden itu sampai jam 4, kalau ikut penitipan jam 4, per harinya 5.000. Untuk hari Senin, khusus hari Senin nanti tidak ada TPA. Jadi mohon anak untuk TK ya, untuk TK dijemput sama KB. Kalau misalnya ikut penitipan sampai jam 4 itu harus tepat maksimal jam 4. Mohon maaf, ini diusahakan sekali karena ustazah juga masih perlu di rumah ada ini ya kegiatan lain seperti itu. Jadi jam 4 maksimal harus sudah dijemput. Untuk TK per hari maksimal ini jam 4, biayanya 5.000 per harinya. Nah, kalau TPA itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis nanti bisa dijemput setengah 5 di masjid. Itu berlaku juga untuk KB dan juga TKA. TKA, TKB sama semuanya. Jadi setengah 5 Selasa, Rabu, Kamis yang ada TPA-nya. Oke. Perlu digarisbawahi, kalau untuk hari Senin kan tidak ada TPA. Itu berlaku untuk semua siswa, baik KB maupun TK, tidak ada mandi seperti itu. Jadi yang mandi itu yang TPA, pas hari TPA. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Untuk hari Senin tidak ada. Ya, ini perlu digarisbawahi. KB pun sama, kelompok bermain pun juga sama, seperti itu. Nah, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis secara otomatis kita mandiin yang ikut TPA saja. Yang dijemput jam 2 sampai jam ini ya, tidak ikut penitipan, tidak kita mandikan seperti itu. Ini harap anak tidak ini ya. Kalau TPA pun juga tidak melebihi waktu jemputnya jam 4:30. Saya sampaikan selanjutnya jadwal giliran snack. Jadwal giliran snack kita bagikan setiap awal bulan melalui guru kelas masing-masing. Snack dianjurkan snack yang sehat, tidak mengandung bahan pengawet, berwarna tekstil, borak, tidak kadaluarsa, yang
yang bisa membahayakan kesehatan siswa, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dilarang membawakan makanan sejenis ciki. Harga snack minimal seharga 5.000 per anak. Nanti membawakan sejumlah satu kelas sejumlah berapa anak, biasanya nanti jumlah snack sebanyak anak di kelas ditambah 3 untuk guru dan karyawan. Ya, 3 itu untuk guru dan karyawan. Snack mulai dibagikan jam 9.30. Jadi nanti misal pagi belum membawa bisa disusulkan. Pokoknya kita bagikan jam 9.30. Untuk playgroup jam 9. Jam 9 nanti sudah dibagikan snacknya untuk playgroup. Untuk TK jam 9.30. Mohon diperhatikan juga tanggal gilirannya membawa snacknya anak. Biasanya orang tua juga lupa karena guru kelas juga tidak mengingatkan, karena kita juga masih banyak yang kita ini ya pikirkan juga. Jadi ini baik orang tua kadang juga gurunya pun juga lupa seperti itu. Jadi mohon mungkin dilingkari dulu awal bulan, begitu dapat jadwal snack dilingkari dulu di kalendernya atau dibikin catatan. Oke. Selanjutnya saya sampaikan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MTLS ya. Dimulai besok hari Senin tanggal 17 sampai hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Pada awal hari-hari pertama anak masuk sekolah, waktu belajar anak di sekolah itu untuk KB kelompok bermain deh, itu jam 8 sampai 9.30. Itu 1 minggu besok awal-awal masuk. Untuk TK jam 8 sampai jam 10. 1 minggu masuk awal belum ada pre-garden, jadi mohon dijemput tepat waktu ya. Kegiatan awal pembelajaran reguler nanti dimulai tanggal 24 Juli. Jadi seminggu setelah MPLS, hari Seninnya kita sudah mulai masuk pembelajaran reguler dan full day. Full day seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk KB jam 8 sampai jam 12 Senin sampai Kamis, Sabtu jam 8 sampai jam setengah 11 hari Sabtunya. Untuk TK jam 8 sampai jam 2 siang untuk Senin dan sampai dengan Kamis. Untuk Sabtunya jam 8 sampai jam setengah 12. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita nanti biar dijawab secara detail. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Farah, TKA Atin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tadi kan kalau sekolah nggak boleh pakai perhiasan ya. Itu kalau anak perempuan kan biasanya dari bayi itu udah pakai anting, apakah harus dilepas? Kemudian yang kedua mengenai ekstrakurikuler, itu kan ada ekstrakurikuler pilihan itu kan ada melukis ya. Itu apakah gurunya itu memang didatangkan dari orang yang ahli melukis atau dari guru di sini? Karena kan kebetulan anak saya itu hobinya melukis, jadi sudah saya ikutkan les gitu loh. Nah itu apakah kalau misalkan di sini memang yang didatangkan ahli kan berarti nggak usah saya leskan lagi gitu kan, jadi sekalian. Kemudian untuk yang ekstra kulikuler wajib saya lihat tadi kan ada berenang ya. Berenang itu kan 1 kali 1 semester. Nah, apakah ada kemungkinan misalkan dari TK itu mengkoordinir misalkan ada orang tua yang ingin anaknya les berenang? Karena kan kalau kita les sendiri di luar itu mahal gitu. 1 kali pertemuan itu bisa sampai 50.000 gitu. Ini hanya usulan saja. Jadi mungkin apakah ada kemungkinan di situ? Itu saya hanya menanyakan itu. Kemudian untuk play garden itu kan ada TPA ya.
itu apakah boleh misalkan kita hanya ikut TPA-nya saja, jadi kita nggak ikut pre-garden tapi kita jemput terus nanti pas waktunya TPA kita antar ke sini gitu, apakah boleh? Nah itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Farah yang telah memberikan pertanyaan. Tadi ada cukup banyak ada 4 pertanyaan. Yang pertama mengenai perhiasan ya, kami maksud untuk perhiasan yang dipakai oleh Ananda Putri itu yang tidak diizinkan, itu yang berlebihan. Jadi seperti mungkin kalau untuk anting ya masih dibolehkan, tapi kalau untuk seperti memakai gelang, memakai kalung itu yang mungkin itu berlebihan gitu. Jadi cukup pakai anting mawon. Kemudian untuk ekstra lukis kita juga nanti akan memanggil guru khusus dari luar gitu. Tapi kan kalau untuk di TK kami itu guru lukisnya gitu yang untuk anak usia dini, tapi kalau untuk yang mungkin di sanggar-sanggar lukis mungkin lebih profesional gitu nanti. Untuk pertanyaan yang ketiga itu untuk ekstra renang itu kita adakan tiap 1 semester sekali. Itu kegiatan renang anak-anak terbatas pada kegiatan bermain air rumah, jadi tidak diajari secara khusus mengenai teknik-teknik berenang. Jadi sekedar anak-anak diajak untuk bermain air di kolam renang begitu. Jadi tidak ada guru pelatih khusus untuk berenang anak-anak. Lanjut yang terakhir untuk playgarden itu diizinkan misalkan anak jam 2 siang itu dijemput dulu, kemudian jam 3 atau setengah 4-nya pada sholat asar itu diantar kembali ke masjid Istiqomah, itu diizinkan gitu. Jadi tidak perlu mengikuti playgarden atau pendidikan gitu. Boleh ada gratis memang untuk PPA. Demikian. Monggo, sinten meneh? Kalau untuk TKB itu tidak ada item ya, pagi hari. Tadi Ustazah Susi TKA saja. Yang membaca pagi hari itu ada. Saya jawab ya. Mungkin tadi saya salah membacakan. Jadi untuk Aisyah sama Iqra disampaikan kita berikan tambahan untuk TKA maupun TKB yang tidak ada klub atau kelompok bermain. Mohon maaf, mungkin tadi saya salah membacakan juga. Ya, tapi datanya sebelum ini ya, jangan siang-siang seperti itulah. Kadang jam 8 kurang 10 pun kalau sudah sampai sekolahan kita juga mungkin sudah tidak dapat antrian. Jadi jam 7.15, jam 7.30 maksimal itu dan sampai sekolahan. Oke, itu. Monggo, sinten meneh? Sudah tidak ada. Cukup jelas nggih, Ma. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa WA ustazahnya masing-masing. Sudah dibikin grup kan? Nggih, terima kasih untuk pemaparannya Ustazah Susi dan Ustazah Hati. Untuk acara selanjutnya adalah parenting pentingnya menabung dan sosialisasi tabungan simpel dari BSI oleh Ibu Rosita. Kami persilahkan. Terima kasih. Akhirnya tiba giliran saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Fitri beserta para ustadzah pembimbing TK Istiqomah, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid ya dari TK Istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Saya di sini nggak usah lama-lama, kayaknya ini juga udah cukup siang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rosita dari Bank Syariah Indonesia KCP Solo Pasar Kliwon. Di sini saya ingin sekedar sedikit sharing dengan Ibu dan Bapak wali murid TK Istiqomah tentang pentingnya menabung
buat anak-anak kita sejak usia dini. Nah, pentingnya mengajarkan anak-anak kita untuk menabung itu apa aja sih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Ternyata penting banget. Dimana ketika kita melatih anak kita untuk menabung, itu mengajarkan anak kita untuk menghargai yang namanya uang. Karena uang ternyata begitu berharga dan anak kita itu tidak segampang untuk menghamburkan uangnya yang dia dapat dari orang tua. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sesuatu dia harus menabung, itu yang pertama. Yang kedua mungkin melatih kesabaran nih ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita itu kita ajarkan untuk menabung, untuk mendapatkan sesuatu, tentunya dia tidak asal tunjuk. Anak sekarang kan modelnya tantrum ya ibu-ibu sekalian, apalagi kalau di mall nih. Lihat barang apa aja dia udah langsung heboh pengen beli ini itu. Nah mungkin dari sini kita bisa mengajarkan, yuk nabung dulu buat dapat barang itu nih, jadi anak kita bisa lebih sabar lagi. Kemudian yang ketiga, mungkin adik-adik anak-anak kita juga bisa yang namanya bangga akan dirinya sendiri, dimana ketika anak itu dididik untuk menabung, kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu dari hasil tabungannya. Ketika dia bercerita sama teman-temannya itu dia pasti akan bangga. Aku kemarin beli tempat pensil ini nih dari hasil uang tabunganku. Temannya pasti juga akan flashback, wah kok kamu keren sih bisa nabung kayak gitu, daripada dia bercerita ketika dia mendapatkan tempat pensil yang beliin orang tuanya. Kemudian yang terakhir, anak kita juga bisa lebih mandiri, dimana ketika dia ingin mendapatkan sesuatu tidak usah minta dari orang tua karena dia udah diajarkan menabung. Jadi ketika dia ingin tas, sepatu, dia harus menabung di angka yang harus dia tuju itu. Nah di sini intinya ya, saya ingin mengenalkan produknya BSI nih. Kalau menabung, ibu-ibu sekalian biasanya anak-anaknya sudah diajarkan menabung pasti sudah ya? Ya sudah ya. Di celengan atau di sini sudah ada yang diajarkan menabung di bank? Sudahkah ada yang diajarkan menabung di bank? Sudah ya? Ya mungkin sebagian besar juga sudah ada yang mengajarkan anak-anak kita untuk menabung di bank. Sebenarnya untuk menabung di celengan ataupun di bank itu kedua-duanya sangat penting. Kenapa? Kalau nggak mungkin kan kalau kita nabung di bank uang sisa uang jajan 2.000, 3.000, masa kita harus ke bank? Berarti kan kita ke celengan terlebih dahulu nih. Nah pentingnya Bapak sama Ibu untuk mengetahui resiko nabung di celengan itu apa? Pertama, ketika kita mengajarkan anak kita untuk nabung di celengan nih, jangan mencampur uang koin sama uang kertas dalam hitungan tahun. Itu sudah pasti rusak untuk uang kertasnya. Bapak sama Ibu sudah pernah mendengar yang berita viral penjaga sekolah Pak Samin itu, yang dia itu menabung uang kertas untuk naik haji yang akhirnya dimakan rayap? Ya, nah itu dalam jangka waktu tahunan, bertahun-tahun bahkan dia menabung di rumahnya sendiri. Ya sebenarnya nggak ada salahnya, cuma resikonya terlalu tinggi. Karena apa? Karena BI, Bank Indonesia ataupun bank pemerintah itu dia tidak akan mengganti uang yang sudah rusak lebih dari separuh. Ketika nih katakanlah ada uang 100.000 atau 50.000, dia kemakan rayap lebih dari separuh, itu sudah nggak bisa diganti sama bank. Tapi kalau kegiginya atau rusaknya sedikit aja, itu bank masih bisa mengganti. Jadi kan sayang banget nih, udah lama nabungnya, akhirnya nggak bisa buat berangkat haji. Tapi alhamdulillah kemarin dengan bantuan mungkin ya namanya udah takdir untuk naik haji ya, akhirnya diganti sama BI dan dibantu sama BSI juga kemarin. Kemudian mungkin ini kita kan ada yang namanya produk nih yang namanya tabungan junior. Jadi kalau misalnya mau nabung di celengan nih, mending tabungan di celengan itu yang uang koin. Uang koin ditabung di celengan tersendiri, dan uang kertas mungkin bisa dikumpulkan dulu kemudian nanti dilempar masukkan ke bank. Nah, ada produk bagus dari BSI yang namanya tabungan junior, di mana nanti untuk pembukaan rekeningnya cuma 100.000 aja. Kemudian saldo mengendapnya cuma 25.000. Di situ tidak ada biaya administrasi sama sekali, Ibu. Kemudian ada bagi hasilnya.
Dan bagusnya tabungan junior ini, tabungan ini atas nama anak sendiri. Jadi ini memang tabungan khusus untuk anak usia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP. Jadi syaratnya cuma KTP orang tua, kemudian kakak sama akte lahir anak, itu nanti sudah dapat buku tabungan atas nama anaknya sendiri sama ATM. ATM-nya sebentar ya, kayak ATM-nya main lucu ya, jadi beda sama ATM yang dewasa. Di sini nanti atas nama anaknya sendiri. Jadi anak-anak tuh pasti akan lebih seneng nih. Wah, aku punya buku tabungan kok di sini nama aku sendiri ya. Wah, ada ATM atas namanya sendiri. Di sini untuk ATM memang dibatasi untuk penarikan setiap harinya. Di mana penarikan sehari cuma Rp500.000 aja. Jadi nggak bisa lebih. Kalau mau lebih ya besoknya lagi kayak gitu. Nah, untuk setoran berikutnya itu bisa di angka 10.000. Jadi kan enak nih ketika anak sudah mengumpulkan uang di rumah dalam bentuk kertas 2.000 sehari, akhirnya 5 hari jadi 10.000. Yuk nabung ke bank, bisa diajarkan ke bank, nanti di teller, kemudian dia disuruh jalan sendiri ke teller menyetorkan uangnya ke buku tabungannya sendiri. Itu kayaknya lebih asik kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ada ibu yang namanya tabungan haji junior. Tabungan haji junior, ibu-ibu yang ibu-ibu ketahui kalau sekarang itu pendaftaran haji, daftar tunggunya itu sampai 30 sampai 35 tahun ya. Itu kan cukup lama sekali. Kalau kita tidak menyiapkan sedari dini itu rasanya ya namanya haji kan panggilan. Cuma kan kita nggak ada salahnya untuk menabung. Kalau untuk tabungan haji syaratnya sama seperti yang tabungan junior tadi, untuk setoran awal 100.000, kemudian di situ tidak ada yang namanya administrasi. Jadi bebas, kemudian ada bagi hasilnya. Kemudian kalau untuk tabungan haji, anak-anak itu boleh buka tabungan haji usia berapapun. Anak baru lahir pun dia juga sudah bisa buka tabungan haji, yang penting punya akte lahir. Dan syarat untuk mendapatkan porsi haji dia memang harus di umur 12 tahun. Jadi misalnya nih anak-anak yang usia TK kan usia 4 tahun 4 tahun berarti nanti 8 tahun lagi baru boleh untuk didaftarkan haji, dapat porsi haji. Nah, di antara 4 sampai ke 12 tahun kan masih ada 8 tahun. 8 tahun itu nanti ibu bisa menyiapkan nih buat putra-putrinya nabung misalnya setiap hari 10.000. Sebulan aja udah dapat 300.000. Nah, 300.000. Nah, nanti 8 tahun itu nanti kalau saya hitung-hitung udah dapat sekitar 28 juta. Nah, pas 12 tahun bisa didaftarkan haji. Dan untuk pelunasan haji kan juga berubah-ubah ya setiap tahunnya tergantung kurs dolar. Kalau itu kan nanti bisa dipikirkan anak-anaknya sendiri seperti itu. Untuk brosurnya sudah dapat semua nggih. Di situ untuk tabungan junior memang belum ada brosurnya, tabungan haji sudah ada. Mungkin sedikit aja di situ ada yang namanya Mbak itu apa Mbak, kok di situ ada yang namanya kayak mukena, super pen, koper dan sebagainya. Ini untuk tabungan ibu-ibu aja. Kalau misalnya ibu-ibu pengen nabung di BSI, sudah ada yang punya rekening di BSI, Bu, di sini? Belum ada punya rekening di BSI? Belum ada yang punya ya? Oh udah, alhamdulillah. Terima kasih, ditinggalkan terus transaksinya, Bu. Sudah pernah dengar program ini, Bu? Belum pernah. Jadi nanti ini programnya top up dana senilai hadiah diblokir 1 tahun, Ibu langsung dapat hadiahnya itu. Kemudian nanti bagi hasilnya tetap masuk ke rekening, jadi double manfaatnya itu. Kemudian sedikit aja ya yang namanya nabung emas, nabung dalam bentuk fisik emas. Seperti mungkin kalau ibu ke Pegadaian lebih familiar ya, kalau nabung emas di Pegadaian, di BSI ternyata juga ada. Nabung emas Antam logam mulia 24 karat cukup dengan DP 20%, nah nanti yang 80% diangsur setiap bulannya. Itu nanti biasanya kita mempersiapkan haji itu dengan cara menabung emas. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan nih terkait produknya BSI untuk tabungan putra-putrinya. Kebetulan hari ini mohon maaf saya tidak membawa souvenir ya, cuma nanti saya nitip ke Bu Fitri. Kalau ada ibu atau bapak yang mau membukakan rekening buat putra-putrinya,
untuk tabungan junior 5 orang pertama dapat souvenir tumbler, sama 5 orang pertama untuk tabungan haji juga sama dapat souvenir dari BSI ya Bu. Nanti silakan menghubungi Bu Fitri, nanti biar disampaikan ke saya gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu terkait produk dari BSI, tabungan dari BSI, kemudian cabangnya di mana aja, atau mungkin nggak mungkin ya kalau baru pertama kali tahu Bank Syariah Indonesia nggih. Terus saya belum mengenalkan Bank Syariah Indonesia. BSI kan kami penggabungan 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah, bergabung jadi satu. Jadi Bu, ada yang mau ditanyakan Bu? Oh iya, terima kasih. Iya, dan produk-produknya BSI cukup banyak. Cuma ini yang saya sampaikan 4 itu aja dulu karena waktu juga udah siang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Cukup sekian aja Mbak waktu dan tempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman nggih Mas. Pengumumannya jangan lupa yang belum ambil seragam bisa ambil seragam di kantor. Kemudian untuk MPLS selama seminggu besok itu anak-anak pulangnya jam 10 nggih untuk TK, untuk KB-nya jam setengah 10. Kemudian hari Rabunya libur. Jadi Senin, Selasa masuk, Rabu libur, Kamis masuk, Jumat libur, Sabtunya masuk. Kemudian untuk snacknya, untuk snack MPLS sudah disiapkan dari sekolah. Tapi untuk untuk seterusnya setelah MPLS itu nanti dikoordinir oleh sekolahan, ada jadwal tersendiri nanti disampaikan di awal bulan. Ngaten nggih Mah, ada yang perlu ditanyakan lagi? Demikian pengumuman-pengumumannya. Oh iya, nah, tadi terima kasih untuk Ibu Rosita untuk pengumuman tabungannya. Nanti bisa mengambil di wali kelas masing-masing. Nanti formulirnya bisa dititipkan di wali kelas masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sudah siang nggih Mas, ngapunten. Jazakumullah khairan kasiron kepada wali santri, KB dan TKIT Istiqomah untuk kebersamaannya pada pagi sampai siang hari ini. Semoga tetap saling menjalin ukhuwah terhadap kami dan bersinergi untuk mencetak generasi Robani harapan bangsa dan negara. Saya Ustadzah Endah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.